Semua planet di tata surya kita perlahan membentuk formasi. Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, dan Neptunus mulai berjajar dalam satu garis lurus. Fenomena yang dikenal dengan istilah parade planet ini terjadi setiap 176 tahun sekali. Dan terakhir telah teramati hampir 40 tahun yang lalu. Di momen langka ini, kita bisa mengamati semua planet secara bersamaan. Pada tanggal 20 Agustus 1977, bagian luar Kennedy Space Center milik NASA sudah dipenuhi ribuan orang. Rupanya, mereka tengah menyaksikan peluncuran misi luar angkasa paling bergengsi dan terjauh. 5, 4, 3, 2, 1, luncurkan! Roket Titan lepas landas dari bumi lalu meninggalkan atmosfer. Setelah sampai di ruang angkasa, roket ini meluncurkan probe Voyager 2 yang memulai perjalanannya. Probe ini terdiri dari satu bus setinggi 0,47 meter dan selebar hampir 1,8 meter. Lalu di atasnya ada antena bulat berdiameter 3,66 meter. Kebanyakan perlengkapan ilmiahnya terpasang pada tiang sepanjang 2,5 meter. Pada tanggal 5 September 1977, probe serupa Voyager 1 meninggalkan planet kita. Probe ini berhasil mengirimkan foto bumi dan bulan, kemudian segera mengambil alih Voyager 2 yang diluncurkan 2 minggu sebelumnya. Karena itulah probe yang kedua ini dinamai sebagai Voyager 1. Probe ini siap melakukan perjalanannya menembus ruang angkasa. Pada tanggal 5 Maret 1979, lokasinya sudah sejauh 4 kali jarak bumi ke matahari. Dan begitu mendekati Jupiter, Voyager 1 mulai menyiapkan perlengkapan ilmiahnya agar bisa menjelajahi planet tersebut. Di dalamnya terdapat berbagai peralatan, termasuk sistem 2 kamera dengan lensa narrow angle dan wide angle untuk mengambil foto Jupiter dengan sudut gambar yang luas, sekaligus foto close-up satelit dan area khususnya. Wahana ini juga dilengkapi dengan radio science system untuk nyari tahu komposisi, berat, dan medan gravitasi planet yang disinggahi. Spektrometer inframerah dan ultraviolet membantu mengukur suhu dan radiasi yang nggak bisa kita deteksi dengan mata telanjang. Berbagai sensor juga dipakai untuk memeriksa sinar kosmik. Voyager 1 merupakan wahana pertama yang mendeteksi adanya gunung berapi di luar bumi. Gunung ini berada di satelit Jupiter Io dan gunung di situ terus-terusan memuntahkan lava. Kemudian, Voyager 1 ngarahin kameranya menuju bintik merah raksasa. Dengan temuan ini, para saintis bisa tahu kalau badai raksasa di Jupiter masih terus bergejolak sejak teramati pertama kali. Saat itu, petir di luar bumi juga baru teramati. Dan dalam pengamatan Voyager 1 dengan spektrum tak kasat mata, peranan Io sangat mirip dengan generator listrik bagi Jupiter. Ion partikel bermuatan terus-terusan berterbangan menuju si raksasa gas. Dan arus listriknya bisa sampai 5 juta ampere. Voyager 1 segera melanjutkan perjalanannya. 5 bulan kemudian, Voyager 2 juga mendekati Jupiter. Raksasa gas ini punya cincin di sekelilingnya. Tapi nggak seperti cincin Saturnus, kebanyakan cincin Jupiter terdiri dari debu. Tabrakan satelit berbatu di Jupiter telah menghasilkan serpihan kecil dan lambat laun, serpihan ini berubah menjadi debu halus. Voyager 2 mulai mendekati Europa. Seluruh permukaan satelit ini tertutup oleh kerak es. Mungkin di bawahnya ada lautan berwujud cair yang dihuni makhluk hidup. Voyager 2 merupakan probe pertama yang berhasil mendeteksi retakan di kerak es Europa. Saat terbang di dekat Io, Voyager 2 juga mengamati 6 gunung berapi di permukaannya sedang meletus. Berarti periode aktivitas gunung berapi ini bisa berlangsung selama berbulan-bulan. Setelah mengitari Jupiter beberapa kali, duo Voyager mulai menjauh menuju luar angkasa. Manuver gravitasi bisa meningkatkan kecepatan dan menghemat bahan bakar kedua probe selama perjalanan. Pada tanggal 9 November 1980, Voyager 1 sudah menempuh perjalanan sejauh 8 kali jarak bumi ke matahari dan tiba di Saturnus. Wahana ini kemudian mendeteksi 3 satelit Saturnus, yaitu Atlas, Prometheus, dan Pandora. Temuan ini telah membuktikan kalau ketiganya telah membuat cincin Saturnus saling sejajar. Dan gak seperti cincin Jupiter, cincin Saturnus mengandung es. Voyager 1 mulai mengamati satelit terbesar Saturnus alias Titan. Ukurannya 50% lebih besar dari bulan dan di dalamnya terdapat atmosfer. Inilah satu-satunya tempat selain bumi yang memiliki kandungan air dalam wujud cair. Makanya, ilmuwan juga nggak ngebantah kalau di dalamnya bisa saja terdapat kehidupan.
Oke, saatnya melakukan manuver gravitasi lagi. Dan kali ini Voyager 1 terbang menjauhi orbit Saturnus ke arah atas relatif terhadap garis parade planet. Hampir setahun kemudian, Voyager 2 sampai di tujuan. Wahana ini melintasi sejumlah satelit Saturnus yang mengandung es. Dulunya, satelit ini diperkirakan saling bertabrakan, lalu meruntuhkan bongkahan es dan batu besar. Serpihannya mengorbit Saturnus, bertabrakan, dan perlahan hancur menjadi debu yang mengandung es dan batuan. Kemudian terbentuklah cincin Saturnus yang terkenal itu. Setelah melakukan manuver gravitasi lagi, Voyager 2 melesat menuju raksasa gas berikutnya. 5 tahun kemudian, Voyager 2 tiba di tempat tujuan sejauh 17 kali jarak bumi ke matahari. Untuk pertama kalinya, objek buatan manusia bisa mendekati Uranus. Di situ, Voyager 2 mendeteksi 11 satelit baru. Wahana ini juga menetapkan Uranus sebagai planet terdingin di tata surya yang suhunya mencapai minus 213 derajat Celcius atau 4 kali lebih dingin dari suhu di kutub selatan. Saat itu, Deep Space Network sedang diuji coba di bumi untuk pertama kalinya. Jaringan teleskop radio di seluruh dunia ini mengarahkan lensanya ke suatu titik di langit untuk memulai komunikasi dengan objek jauh, dan teleskop ini berhasil menerima sinyal dari Voyager 1 dan Voyager 2. 25 Agustus 1989, Voyager 2 telah menempuh perjalanan sejauh 23 kali jarak bumi ke matahari dan tiba di Neptunus. Saat inilah manusia menerima foto Neptunus dari jarak dekat untuk pertama kalinya. Probe ini menemukan 6 satelit baru dan berhasil memotret cincin Neptunus. Para saintis kemudian mematikan kamera Voyager 2 untuk menghemat daya komputer dan instrumen utama pengukur angin surya dan angin antar bintang. Probe ini kemudian meninggalkan Neptunus menuju luar angkasa. Makanya, kamera di dalamnya sudah nggak diperlukan lagi. Beberapa bulan kemudian, Voyager 1 mengirimkan foto terakhirnya ke bumi berupa potret objek di seluruh tata surya kita. Titik-titik yang kelihatan redup ini adalah planet. Di foto ini, bumi sangat sulit dikenali. Setelah itu, kamera dimatikan untuk menghemat daya. Voyager 1 kemudian memulai misi antar bintangnya. Selama 15 tahun, Voyager 1 telah terbang ke seluruh penjuru tata surya. Dan pada tanggal 16 Desember 2004, wahana ini telah melewati termination shock. Di tempat ini, angin surya tiba-tiba melambat dan memanas setelah bertabrakan dengan angin antar bintang. Tapi Voyager 1 berhasil bertahan selama uji coba, lalu melanjutkan perjalanannya. Pada tahun 2007, Voyager 2 melintasi batas yang sama. Saat itulah sensor mulai merekam suhunya mencapai 130 derajat Celcius. Tapi Voyager 2 berhasil bertahan dan melanjutkan perjalanannya menuju ruang angkasa gelap. Voyager 1 dan Voyager 2 terbang melewati medium antar bintang dengan arah berlawanan. Keduanya mendeteksi gelembung angin surya alias heliosfer berbentuk lonjong mirip telur, jadi bukan bulat sempurna. Pada tanggal 25 Agustus 2012, Voyager 1 menjadi objek buatan manusia pertama yang berhasil memasuki medium antar bintang. Probe ini juga jadi objek buatan manusia paling jauh dalam sejarah manusia. Kemudian pada tanggal 5 November 2018, Voyager 2 ikut meninggalkan tata surya. Kedua wahana tersebut terus memasuki angkasa luas. Voyager telah beroperasi selama 44 tahun. Voyager 1 menempuh perjalanan sejauh 153 kali jarak bumi ke matahari dengan kecepatan 61.155 km per jam. Sekitar 300 tahun lagi, kedua wahana ini akan sampai di awan Oort, yaitu area di sekitar tata surya yang diperkirakan cuma terdiri dari asteroid dan bongkahan es. Ilmuwan meyakini kedua Voyager ini bisa sampai di bintang terdekat 40.000 tahun lagi. Mungkin suatu saat nanti keduanya bisa memasuki sistem bintang ini dan menjelajahi dunia yang belum kita tahu. Mungkin di situ ada planet yang mirip dengan bumi. Voyager 1 dan Voyager 2 mungkin akan bisa menemukan peradaban cerdas yang menghuninya. Untuk menjalankan misi ini, tiap Voyager mengangkut piringan emas berisi pesan. Di dalamnya ada 115 foto, di antaranya ada sistem nomor kita, peta tata surya beserta foto planetnya, diagram DNA manusia, foto manusia, dan lanskap bumi. Ada juga salam dalam 55 bahasa di bumi, dari bahasa tertua Pada tanggal 20 Agustus 1977, misi luar angkasa paling ambisius meluncur dari bumi.
tujuan utama Voyager 2 adalah mempelajari tata surya luar dari dekat. Itu bisa terjadi karena deretan langkah planet-planet. Voyager 2 ditugaskan mempelajari semua raksasa gas tata surya, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Para astronom juga berharap probe ini bisa menemukan dan menjelajahi tepi tata surya. Karena Voyager 2 dirakit untuk perjalanan antar bintang, probe ini dilengkapi dengan antena besar kira-kira selebar 4 meter. Alat itu membuat pesawat antariksa ini bisa mengirim data yang dikumpulkannya ke bumi. Selama perjalanannya, probe antariksa ini menemukan bulan ke-14 Jupiter. Voyager 2 adalah satu-satunya pesawat antariksa yang mempelajari keempat planet raksasa dari dekat. Ia objek buatan manusia pertama yang melintasi Uranus. Di sana, probe ini menemukan 2 cincin dan 10 bulan baru. Voyager 2 juga terbang melewati Neptunus dan melihat titik gelap besarnya. Itu adalah badai besar yang berputar di belahan selatan planet ini. Badai itu seukuran bumi dan bergerak pada kecepatan 2.400 km per jam. Ini adalah angin terkuat yang pernah dicatat di semua planet tata surya. Dalam sejarah penjelajahan antariksa, hanya 5 pesawat antariksa yang berhasil meninggalkan tarikan gravitasi tata surya, yakni Pioneer 10 dan 11, Voyager 1 dan 2, dan New Horizons. Kita meluncurkan ribuan objek ke ruang angkasa. Objek-objek ini dengan mudah mengalahkan gravitasi bumi. Tapi, matahari sekitar 300.000 kali lebih besar dari bumi. Itu sebabnya tarikan gravitasinya jauh lebih sulit dilawan. Lebih hebatnya lagi, Voyager 2 adalah objek buatan manusia kedua dalam sejarah yang mencapai ruang angkasa di antara bintang setelah melewati heliosfer. Heliosfer adalah gelembung medan magnet dan partikel yang dihasilkan oleh matahari dan melindungi tata surya. 2 tahun setelah peluncurannya, Voyager 2 mulai mengirimkan foto-foto pertama Jupiter. Probe antariksa ini memberi para ilmuwan informasi yang sangat dibutuhkan tentang Io dan Europa, beberapa bulan Jupiter terbesar. Lalu misi luar angkasa ini melintasi raksasa gas itu. Jarak antara pesawat dan planet itu sekitar 644.000 km. Saat itulah probe itu melihat beberapa perubahan bentuk dan warna bintik merah raksasa. Ini adalah sistem badai permanen raksasa, seperti hurikan di bumi tapi jauh lebih besar. 2 tahun kemudian, Voyager 2 tiba di Saturnus. Probe ini menemukan jari-jari dan belitan di beberapa cincin planet ini. Saat terbang ke belakang dan ke atas raksasa gas ini, pesawat antariksa ini melewati bidang cincin Saturnus. Pada saat itu, kecepatan Voyager sekitar 13 km per detik. Selama beberapa menit, probe itu dihantam ribuan butiran debu berukuran kecil. Ini terus menggeser arah probe, dan jet kontrolnya harus menembak beberapa kali untuk menstabilkan kendaraan. Setelah menjelajahi Uranus dan Neptunus, Voyager 2 keluar dari tata surya. Alat-alatnya diatur dalam daya rendah untuk menghemat daya. Pada bulan Agustus 2007, pesawat antariksa ini melewati termination shock. Ini adalah batasan yang menandai batas luar pengaruh matahari. Di sini, angin surya melambat. Pada musim panas 2013, Voyager 2 mencapai medium antar bintang. Kalau kita membahas soal mengirim dan menerima sinyal di ruang angkasa, ada 3 faktor yang harus kamu ingat: jarak, daya, dan waktu. Semakin jauh pesawat antariksa, semakin jauh sinyal harus merambat sebelum mencapainya. Dan semakin lama sinyal mengejar pesawat antariksa, dan saat datang, sinyal itu sangat lemah. Masalah lainnya adalah, begitu meluncur, pesawat antariksa ini tidak bisa ditingkatkan kualitasnya. Pesawat itu memakai teknologi yang terpasang di sana. Selain itu, pesawat seperti Voyager 2 diberi daya dengan bahan bakar radioaktif. Saat membusuk, bahan bakar radioaktif khusus itu melepaskan panas yang diubah menjadi listrik. Sayangnya, semakin banyak bahan yang membusuk, semakin sedikit daya pesawat untuk menerima dan mengirimkan sinyal radio. Terlepas dari masalah ini, kita belum kehilangan sambungan dengan Voyager 1 dan 2 karena teknologi baru dan lebih kuat muncul di bumi. Sinyal yang dikirim orang-orang bisa mencapai lebih jauh dari sebelumnya. Itu sebabnya kita masih bisa berhubungan dengan Voyager 2 yang sudah memasuki medium antar bintang pada tahun 2018 dan sudah menjelajah kira-kira 19 miliar kilometer.
Tapi pada Maret 2020, bagian utama alat yang memungkinkan para ilmuwan bertukar sinyal dengan pesawat ruang angkasa itu mati. Setelah komunikasi dengan pesawat itu terhenti, NASA menghabiskan sekitar 11 bulan meningkatkan jaringan Deep Space Network-nya dan menginstal perangkat keras baru. DSN adalah jaringan internasional antena radio besar yang membantu para astronom di bumi berkomunikasi dengan misi antar planet. Antena-antena ini berada di California, Madrid, dan Canberra. Antena yang digunakan untuk berhubungan dengan Voyager 2 adalah piringan selebar 70 meter di Canberra. Ini satu-satunya alat yang bisa mengirim perintah sampai ke probe itu. Antena ini yang dikenal sebagai DSS-43 mulai beroperasi pada tahun 1972, 5 tahun sebelum Voyager 2 dan Voyager 1 meluncur. Pada saat itu, lebarnya hanya 64 meter. Sejak itu, piringan ini telah mendapat banyak perbaikan dan peningkatan. Tapi, 11 bulan terakhir adalah waktu terlama antena ini mati. Pada bulan Oktober 2020, antena itu akhirnya sudah siap untuk percobaan setelah ditingkatkan dan diperbaiki. Operator misi dikirim untuk mengatur perintah pada Voyager 2, dan setelah beberapa bulan hening, pesawat antariksa itu merespons. Probe itu mengonfirmasi telah mendengar panggilan. Setelah itu, pesawat antariksa ini melaksanakan perintah. Saat piringan itu mati, operator misi sebenarnya bisa mendapat pembaruan data sains dan kesehatan dari Voyager 2. Para astronom terus mendapat data dari medium antar bintang, wilayah di luar heliosfer matahari. Tapi, mereka tak bisa mengirim perintah pada probe itu karena sudah menjelajah terlalu jauh dari bumi. Antena yang sudah diperbarui mendapat 2 pemancar radio baru, dan itu dilakukan tepat waktu. Salah satu pemancar yang digunakan untuk berkomunikasi dengan Voyager 2 sudah hampir 50 tahun belum diganti. Antenanya juga punya alat pendingin dan pemanas serta elektronik yang penting untuk mendukung pemancar canggih. Deep Space Network menarik karena antena radionya dipasang dengan sangat teliti. Jaraknya dibuat merata di seluruh dunia. Dengan begini, hampir semua pesawat antariksa selalu bisa berhubungan dengan setidaknya satu fasilitas, kecuali Voyager 2. Pada tahun 1989, probe ini melintasi Triton, bulan Neptunus. Hanya itu pertemuan dekat manusia dengan planet ke-8 tata surya dan bulannya. Omong-omong, Triton adalah objek terbesar yang dipercaya lahir di sabuk Kuiper. Sabuk Kuiper adalah cincin bentuk donat di sekeliling matahari yang dipenuhi objek beku. Voyager 2 menemukan sistem cincin Neptunus dan bulan-bulan bagian dalamnya yang kecil. Probe ini juga mengumpulkan banyak informasi menakjubkan tentang Triton. Misalnya, kini jelas bahwa bulan ini dipenuhi dengan kriovolcano. Alih-alih batu cair, gunung berapi ini memuntahkan es yang terdiri dari air, amonia, dan metana. Saat pesawat antariksa New Horizons melewati Pluto lebih dari 25 tahun kemudian, pesawat ini menemukan fenomena yang sama pada planet Katai itu. Omong-omong, untuk membuat perjalanan ini, Voyager 2 harus pergi ke kutub utara raksasa gas itu. Tapi ini mengubah lintasan probe, membelokkannya ke arah selatan. Deretan pesawat luar angkasa asing mulai masuk ke atmosfer bumi. Pesawat ini berseliweran di atas planet kita dan melewati sejumlah kota sampai bikin publik heboh. Tiba-tiba, pintu pesawat yang paling besar mulai membuka dan memperlihatkan makhluk asing dengan meniru bahasa kita. Dia bilang kalau mereka berasal dari bintang jauh Proxima Centauri. Hal seperti ini bisa aja terjadi loh. Para ilmuwan baru saja menangkap sinyal radio misterius dari bintang tersebut. Proxima Centauri adalah bintang yang paling dekat dengan tata surya. Jaraknya cuma 4,2 tahun cahaya. Maka, seberkas cahaya yang berasal dari bintang ini akan sampai di bumi dalam waktu 4,2 tahun. Perjalanannya sendiri setara dengan 270.000 kali jarak dari bumi ke matahari. Bintang Proxima Centauri akan kelihatan buram di langit malam kalau kita mengamatinya dengan mata telanjang. Tapi sistemnya ini juga menyimpan misteri. Kita cek langsung ke lokasi aja yuk, biar bisa mengamati sistemnya dari dekat. Sip, udah sampai di Katai Merah. Ukurannya 7 kali lebih kecil dari matahari dan beratnya 8 kali lebih ringan. Proxima Centauri 1,5 kali lebih besar dari Jupiter dan bobotnya hampir 150 kali lebih berat. Objek yang kita cari masih agak jauh nih.
Planet Proxima Centauri b sangat mirip dengan Bumi. Ukurannya cuma 10% lebih besar dari Bumi dan lokasinya berada di zona laik huni bintang. Jaraknya sangat pas, jadi nggak terlalu jauh maupun terlalu mepet. Suhunya juga pas, nggak terlalu panas ataupun dingin. Airnya bisa aja berwujud cair kalau memang di situ ada air. Dengan begini, bentuk kehidupan akan bisa muncul dan berkembang. Mungkin peradabannya malah sudah cukup berkembang sampai bisa mengirim sinyal menuju bumi. Sinyal radio adalah bentuk gelombang yang memiliki panjang dan frekuensi. Para ahli juga bisa ngebedain antara sinyal buatan dengan sinyal alami. Sinyal yang tertangkap dari Proxima Centauri b punya frekuensi 982 MHz, sedangkan sinyal radio yang biasa kita dengarkan di dapur atau di mobil punya frekuensi sekitar 100 MHz. Makanya, para ilmuwan langsung menyimpulkan kalau sinyal tersebut buatan. Sinyal seperti ini mungkin telah digunakan di semesta yang berkembang. Kalau memang berisi pesan dari peradaban luar angkasa, para ahli perlu memecahkannya. Dan siapapun juga perlu menerapkan metode enkripsi yang paling sederhana. Manusia telah mengirimkan sinyal radio ke ruang angkasa yang juga dikenal dengan sebutan pesan Arecibo. Pesan ini terdiri dari 1679 digit. Bentuknya berupa persegi dengan 23 baris dan 73 kolom. Di dalamnya terdapat informasi tentang peradaban yang dilambangkan dengan kode biner. Di permukaan persegi ini, terdapat sistem angka yang kita gunakan dengan kode warna putih. Kalau yang ungu ini sebetulnya kunci untuk membaca isi pesan berikutnya. Nomor atom unsur hidrogen, karbon, nitrogen, oksigen, dan fosfor dilambangkan dengan sandi. Semua unsur ini sangat penting bagi terbentuknya kehidupan. Kalau si penerima sinyal bisa mengidentifikasi angka dan kunci ini, mereka akan bisa membaca pesan berikutnya. Warna hijau ini merupakan unit dasar rantai DNA kita. Di bawahnya terdapat rantai DNA. Kotak putih merepresentasikan jumlah pasangan DNA, sedangkan warna biru nunjukin bentuk rantainya. Selanjutnya ada gambar siluet manusia. Objek putih dan biru di sebelah kiri merupakan nomor kode tinggi rata-rata kita. Gambar manusia juga terdapat di ujung untai DNA agar peradaban luar angkasa bisa mengetahui wujud kita. Nah, kalau kotak putih di sebelah kanan ini nunjukin jumlah populasi kita saat pesan ini dibuat, yaitu sebanyak 4,2 miliar pada tahun 1974, hampir setengah kali dari populasi sekarang. Selanjutnya ada gambar tata surya. Kotak kuning besar ini adalah matahari, lalu diikuti semua planet di tata surya kita, termasuk Pluto. Saat itu, Pluto masih dianggap sebagai planet. Posisi bumi agak bergeser ke sebelah sini, agar peradaban luar angkasa bisa tahu asal pesan ini. Gambar terakhir berupa observatorium yang telah mengirimkan pesan ini ke ruang angkasa. Sinyal ini sudah dalam perjalanan menuju gugus bintang M13 sejauh 25.000 tahun cahaya dari bumi. Jadi, baru akan sampai di tempat tujuan 25.000 tahun lagi. Dan kita perlu nunggu 25.000 tahun berikutnya untuk dapat jawabannya. Kalaupun di luar angkasa sana memang ada peradaban yang menerima sinyal ini. Kalau sinyal dari Proxima Centauri juga berupa pesan, kita perlu waktu untuk memahami isinya. Oke, kita nyalain dulu komputer super canggihnya, lalu tunggu hasilnya. Tapi sinyal misterius lain juga pernah tertangkap di bumi. Para ilmuwan merekam sinyalnya. Wow! Aneh pada tahun 1977 yang diperkirakan berasal dari rasi bintang Sagittarius. Teleskop menangkap sinyal asing ini selama 72 detik. Lalu, peneliti yang mengamati cetakannya menyimpulkan kalau sinyal ini ternyata buatan. Dia menulis kata wow sebagai reaksinya. Saat dilakukan studi dan pengamatan lebih lanjut, sinyal ini malah nggak bisa terdeteksi lagi. Menurut beberapa teori, sinyal ini berasal dari pesawat luar angkasa yang melintas. Dan setelah jaraknya sangat jauh, kita udah nggak bisa lagi mendeteksinya. Tapi kemungkinan, sinyal ini dihasilkan di bumi, lalu diarahkan ke atas, tapi malah mantul ke objek di ketinggian, seperti pesawat, satelit, atau puing luar angkasa yang mengorbit bumi. Kemudian, sinyal ini tertangkap teleskop. Karena termasuk buatan manusia, panjang gelombang dan frekuensinya terbilang khas. Akibatnya, para ilmuwan bisa sangat kebingungan.
Pada tahun 2017 lalu, mereka merekam suar di Proxima Centauri. Dalam 10 detik saja, bintang ini bertambah terang sampai 1000 kali lipat. Sebelumnya juga terdeteksi suar yang lebih lemah, tapi berlangsung sekitar 2 menit. Dengan suar ini, Proxima Centauri memancarkan radiasi yang sangat tinggi. Meski di planet pendamping bintangnya ada kehidupan, suar ini kemungkinan telah menghancurkannya. Angin bintang pasti sudah menghempaskan atmosfernya dan bikin permukaannya tak bernyawa. Dibanding bumi, total radiasi energi tinggi yang diterima Proxima Centauri B sebanyak 60 kali lebih besar, sedangkan radiasi sinar X-nya 400 kali lebih kuat. Para ahli kemudian memprediksi kemungkinan terbentuknya kehidupan di planet ini kira-kira 1:100 juta. Mereka memang belum tahu pasti kalau sinyal ini termasuk buatan atau alami. Tapi skenario soal pesawat luar angkasa yang mampir ke bumi kemungkinan besar nggak akan terjadi. Untuk mencari peradaban di luar angkasa, kita cuma bisa menggunakan gelombang radio. Dan karakteristiknya mirip bunyi berisik yang menyebar dari planet kita ke berbagai penjuru pada kecepatan cahaya. Kendala utamanya yaitu jaraknya sangat jauh. Galaksi Bima Sakti kita berdiameter 100.000 tahun cahaya. Di seberangnya mungkin saja ada kehidupan. Jika kita mengirim sinyal radio ke galaksi tersebut, sinyalnya baru akan diterima 100.000 tahun kemudian. Lalu kita baru bisa mendapatkan balasannya 100.000 tahun lagi. Mekanisme seperti ini mirip-mirip seperti menelepon orang lain. Manusia baru bisa membuat dan menerima sinyal radio pada abad ke-19. Kalau perkembangan peradaban di Bima Sakti sama seperti di bumi, kita akan memulai petualangan ke dunia dengan perjalanan yang lebih cepat dari cahaya dan paradoks waktu aneh yang menyertainya. Apakah mungkin melakukan perjalanan lebih cepat dari kecepatan cahaya? Apa yang terjadi ketika kamu melakukannya? Dan kenapa hal itu menyebabkan paradoks waktu? Yuk kita cari tahu. Pertama, ayo kita bahas konsep perjalanan yang lebih cepat dari cahaya atau FTL. Gagasan ini telah menangkap imajinasi kita selama beberapa dekade. Hal ini menjadi kekuatan pendorong di balik beberapa petualangan luar angkasa yang paling dicintai dalam budaya populer. Sebut saja serial Star Trek yang ikonik, di mana USS Enterprise dan awaknya dengan berani pergi ke tempat yang belum pernah dikunjungi berkat teknologi warp drive mereka. Atau bagaimana dengan kisah epik Star Wars, di mana wahana antariksa seperti Millennium Falcon menentang hukum fisika dengan hyperdrive? Perjalanan FTL adalah kunci untuk menjelajahi galaksi yang jauh dan menemukan peradaban baru. Tapi ada satu masalah. Di dunia nyata, pemahaman kita saat ini tentang fisika, seperti yang dijelaskan oleh teori relativitas Albert Einstein, memberi batasan sempit pada perjalanan FTL. Bayangkan ini, kamu sedang di wahana antariksa FTL, meluncur melintasi galaksi seperti bintang rock dalam tur antar bintang. Dan kamu mulai berakselerasi dan melaju dengan sangat cepat, hampir mendekati kecepatan cahaya, benar-benar sangat cepat, sekitar 300.000 km per detik. Menurut teori relativitas, segala sesuatunya mulai menjadi aneh ketika kamu melakukan itu. Waktu mulai mempermainkanmu. Fenomena ini disebut dilatasi waktu. Ini terjadi ketika waktu melambat relatif terhadap pengamat saat kecepatan meningkat. Semakin cepat kamu melaju, semakin lambat waktu yang terlihat dari sudut pandangmu. Ya, kamu nggak salah dengar. Pada dasarnya waktu melambat bagimu. Dan meskipun kamu mungkin hanya merasakan beberapa menit dalam perjalanan super cepat ini, beberapa tahun bisa saja telah terlewati di bumi. Jadi katakanlah seseorang di bumi dengan sabar menunggu kepulanganmu. Sementara kamu menjelajahi alam semesta dengan kecepatan sangat tinggi, temanmu mungkin menua lebih cepat daripada kamu. Ketika akhirnya kembali ke bumi, kamu mungkin akan mendapati dia sudah sangat tua dan bijaksana, sedangkan kamu masih jauh lebih muda. Dan ini bagian yang gila. Dilatasi waktu benar-benar sudah terbukti. Ini bukan hanya fiksi ilmiah, nggak seperti perjalanan FTL. Para ilmuwan mengamati efek dilatasi waktu dengan partikel super cepat yang melesat melalui pemercepat partikel. Kita menjumpai konsep ini lebih sering dari yang kamu kira. Hal ini sangat penting dalam kehidupan kita sehari-hari, terutama dalam sistem GPS. Satelit-satelit di atas kita mengelilingi bumi dengan kecepatan yang luar biasa. Dan coba tebak, jam mereka berdetak sedikit lebih lambat daripada jam kita di bumi.
Jadi untuk memastikan GPS bisa memandumu ke restoran keren di pusat kota, para ilmuwan harus memperhitungkan dilatasi waktu. Ini seperti persamaan rahasia perjalanan waktu di balik layar. Tapi kenapa hal ini bisa terjadi? Menurut Einstein, saat kita bergerak semakin cepat, struktur ruang dan waktu itu sendiri akan terpelintir dan terdistorsi. Bayangkan kamu berada di atas trampolin, dan kamu meletakkan sebuah bola yang berat di tengah-tengahnya. Trampolin akan meregang dan menciptakan lekukan, bukan? Dengan cara yang sama, teori Einstein mengatakan bahwa ketika kita bergerak sangat cepat, seperti melesat di luar angkasa, kamu menciptakan lekukan pada struktur ruang dan waktu. Ya, kamu seperti bola yang sangat berat, dan susunan ruang waktu itu sendiri akan terpelintir dan terdistorsi, seperti trampolin. Tapi ada satu masalah. Teori relativitas juga memberitahu kita bahwa saat mendekati kecepatan cahaya, jumlah energi yang dibutuhkan untuk terus berakselerasi meningkat drastis. Ini seperti mendorong bola yang berat di atas trampolin elastis dengan lebih kuat lagi, yang terasa semakin sulit. Selain itu, semakin mendekati kecepatan cahaya, massa tubuhmu tampak meningkat. Jadi ini seperti menjadi bola yang lebih berat di atas trampolin. Dan tentu saja, hal ini akan membuat akselerasi semakin sulit. Itulah sebabnya, menurut Einstein, kecepatan cahaya adalah batas kecepatan tertinggi. Ini seperti penghalang kosmik yang nggak bisa dilampaui oleh benda bermassa. Tapi nggak ada salahnya mencoba, bukan? Jadi ayo kita bersenang-senang. Kenapa dilatasi waktu sangat penting ketika kita bicara soal perjalanan yang lebih cepat dari cahaya? Nah, jika kita menemukan cara untuk bergerak lebih cepat dari cahaya, fenomena ini akan sangat berpengaruh. Hal ini akan mulai menimbulkan masalah bagi kita dengan menciptakan paradoks waktu. Paradoks waktu seperti permainan asah otak kosmik. Bayangkan kamu menemukan mesin waktu dan melakukan perjalanan ke masa lalu. Kamu tiba di sebuah momen dalam sejarah di mana kamu bertemu dirimu sendiri. Ini seperti melihat ke dalam cermin, tapi alih-alih bayanganmu, kamu mendapati dirimu di masa lalu menatap balik ke arahmu. Nah, disinilah segalanya menjadi aneh. Kamu ingin melakukan tos dengan dirimu di masa lalu. Tapi tunggu dulu, kalau kamu tos dengan diri sendiri di masa lalu, siapa yang memulai tos itu? Ini sebuah hal membingungkan yang tampaknya menentang konsep sebab dan akibat. Selamat datang di dunia magis paradoks waktu. Pada dasarnya ini adalah situasi di mana sebab dan akibat dari suatu peristiwa menjadi campur aduk. Salah satu paradoks waktu yang paling terkenal adalah paradoks kakek. Bayangkan kamu menggunakan mesin waktu untuk kembali ke masa lalu dan secara nggak sengaja mencegah kakek dan nenekmu bertemu. Akibatnya orang tuamu nggak pernah dilahirkan, yang berarti kamu nggak akan pernah ada. Kalau kamu nggak ada, bagaimana kamu bisa kembali ke masa lalu untuk mencegah pertemuan kakek dan nenekmu? Ini seperti teka-teki kosmik di mana potongan-potongannya nggak cocok. Ada juga paradoks bootstrap. Bayangkan kamu kembali ke masa lalu dan memberi Beethoven komposisi musiknya sendiri, bahkan sebelum dia menulisnya. Dia menjadi terkenal karena karya musik itu. Tapi dari mana sebenarnya musik itu berasal? Apakah kamu yang mengubahnya atau kamu mendapatnya dari Beethoven? Ini pertanyaan asal-usul yang membingungkan dan membuat kita terus menebak-nebak. Paradoks waktu menantang pemahaman kita tentang sebab dan akibat dan memicu pikiran logis kita. Paradoks membuat kita mempertanyakan sifat dasar dari waktu itu sendiri. Jadi kenapa perjalanan FTL menyebabkan paradoks waktu? Nah, jika kita melakukan perjalanan lebih cepat dari cahaya, kita akan melanggar batas kecepatan kosmik dan hukum fisika yang saat ini kita pahami. Hal ini menimbulkan banyak persepsi baru. Penting untuk diingat bahwa konsensus ilmiah saat ini adalah perjalanan FTL sangat nggak mungkin. Setidaknya berdasarkan pemahaman kita saat ini tentang fisika, teori relativitas telah diuji secara ekstensif dan bertahan dengan sangat baik. Teori ini memberikan prediksi dan penjelasan yang akurat untuk hampir semua hal. Hampir bukan berarti kita harus berhenti mengeksplorasi konsep perjalanan FTL atau bermimpi tentang kemungkinan-kemungkinan yang ada. Fiksi ilmiah selalu menjadi taman bermain di mana kita bisa berimajinasi dan menginspirasi kemajuan ilmiah di masa depan. Jadi,
mari kita selami implikasi dunia nyata dari perjalanan FTL. Melewati batas kecepatan cahaya berarti melesat melintasi kosmos lebih cepat dari apapun, melintasi galaksi, menjelajahi planet-planet yang jauh, dan bersenang-senang dengan teman-teman luar angkasamu. Para ilmuwan selalu menjelajahi ranah baru dan mendorong batas-batas pemahaman kita. Mereka terus memunculkan teori dan konsep baru untuk menjelaskan misteri alam semesta. Jadi apakah mereka punya gagasan tentang cara kita bisa melampaui kecepatan cahaya? Ya, mereka punya. Sebagai contoh, salah satu gagasan menarik adalah konsep lubang cacing. Lubang-lubang ini seperti jalan pintas yang berpotensi menghubungkan berbagai bagian alam semesta. Jika kita bisa memanfaatkan dan mengendalikan lubang cacing ini, kemungkinan untuk perjalanan FTL akan terbuka. Ini seperti memiliki sistem jalan tol tanpa hukum ruang dan waktu sebagaimana biasa. Tapi jangan sampai melewatkan pintu keluarnya ya. Jadi meskipun perjalanan FTL masih berada di ranah imajinasi dan spekulasi teoritis untuk saat ini, hal itu nggak menyurutkan semangat penjelajahan. Alam semesta kita adalah taman bermain luas dan penuh keajaiban yang menunggu untuk dijelajahi. Jadi, teruslah. Kita masih belum bisa menemukan sumber sinyal misterius yang diterima sejak tahun 2018. Sinyal ini kita terima setiap 22 menit dan tidak ada yang bisa menjelaskannya. Beberapa ilmuwan bahkan percaya sinyal tersebut berasal dari peradaban lain yang belum pernah kita temui. Sinyal radio asing ini tidak ditemukan oleh ilmuwan yang sedang menjalankan misi serius, melainkan oleh seorang mahasiswa yang sedang mengerjakan tugas kuliah. Tyrone O'Doherty, mahasiswa di Curtin University di Australia, menyeleksi data lama dari langit selatan. Dia sedang mencari sinyal radio yang berdenyut aneh. Dia akhirnya menemukan satu sinyal dari tahun 2018 yang tampak menembakkan gelombang radio ke arah bumi. Dengan penuh semangat, Tyrone membagikan temuannya kepada mentornya, astronom radio Natasha Hurley Walker. Dia langsung meneliti sinyal ini, berharap menemukan sesuatu. Namun meskipun telah memeriksa berbagai data frekuensi, mereka menemui jalan buntu. Namun kemudian Natasha melihat sebuah pola. Sinyal tersebut berulang setiap 18 menit. Ini penemuan besar. Namun ketika mereka bersiap untuk mempelajarinya lebih lanjut, pof! Sinyal itu lenyap setelah hanya 3 bulan meninggalkan mereka tanpa hasil. Tidak menyerah, Natasha dan timnya mengamati langit lagi, berusaha mencari petunjuk. Berbulan-bulan berlalu, tapi tidak ada hasil. Mereka sudah siap untuk menyerah, tapi tiba-tiba sebuah sinyal baru muncul. Yang satu ini terus berdenyut selama 5 menit, lalu menghilang, dan kemudian muncul kembali tepat 22 menit kemudian. Pertanyaan utamanya adalah, apakah sinyal itu terkait dengan sinyal yang berkedip setiap 18 menit? Untuk mengetahuinya, Natasha memeriksa kembali data radio lama dari wilayah itu. Saat menggali lebih dalam, mereka menyadari bahwa sinyal-sinyal tersebut bukanlah sesuatu yang baru, melainkan telah memancar ke arah bumi selama 35 tahun. Pada tahun 1988, teleskop-teleskop India dan Amerika pernah menangkap sinyal-sinyal itu, tapi tertimbun di antara begitu banyak data lainnya. Ini berita besar bagi para penjelajah antariksa, karena berarti kini mereka bisa menghitung seberapa jauh objek misterius ini. Setelah melakukan perhitungan, mereka menemukan bahwa jaraknya sangat jauh, bahkan dalam skala antariksa, yaitu 15.000 tahun cahaya dari bumi. Satu-satunya yang tersisa untuk diungkap adalah apa sebenarnya objek ini. Walker dan timnya mulai membandingkannya dengan semua objek pemancar sinyal radio yang diketahui di luar sana. Namun sumbernya masih menjadi misteri. Sinyal-sinyal itu masih muncul setiap 22 menit di layar NASA dan selalu diakhiri dengan pesan match not found yang membuat frustasi. Para ilmuwan menyebutnya J18390. Beberapa menduga sinyal tersebut berasal dari makhluk ekstraterestrial. Mungkin itu adalah sinyal yang ditunggu-tunggu oleh SETI atau Search for Extraterrestrial Intelligence. Proyek ini telah berjalan selama lebih dari 50 tahun,
mencoba menemukan bukti kehidupan di luar bumi. Mereka juga memindai langit untuk mencari gelombang radio, denyut laser, dan sinyal-sinyal misterius lainnya. Jadi, mungkin ini cara bagi makhluk luar angkasa untuk memberitahu lokasi mereka. Meskipun ide tersebut terdengar menarik, kita perlu berhati-hati dalam mengambil kesimpulan. Pertama, kita tidak memiliki bukti yang kuat. Sebelum ada bukti konkret, itu hanyalah spekulasi. Selain itu, ada penjelasan lain yang lebih masuk akal. Kemungkinan besar itu berasal dari fenomena alam dan ada beberapa teori untuk menjelaskannya. Yang pertama adalah teori pulsar. Bayangkan sebuah bintang sangat besar di luar angkasa, jauh lebih besar dibanding matahari. Terkadang bintang-bintang besar ini mengakhiri perjalanan hidupnya dalam peristiwa spektakuler yang disebut supernova. Ketika hal ini terjadi, inti bintang akan runtuh dan menjadi sangat padat, seakan-akan sedang memadatkan seluruh isi bintang ke dalam ruang yang sangat kecil. Inti yang sangat padat dan kecil itu disebut bintang neutron. Sebagian dari bintang-bintang neutron ini sangat istimewa. Kita menyebutnya pulsar. Dinamai demikian karena tampak berdenyut dengan energi, seperti mercusuar angkasa. Pulsar-pulsar ini memiliki medan magnet yang sangat kuat, jauh lebih kuat daripada yang ada di bumi. Mereka seperti magnet yang sangat besar di antariksa. Karena itu, pulsar memancarkan energi. Pulsar juga berputar sangat cepat, sehingga pancaran energi ini tampak berdenyut saat berputar. Nah, sinyal aneh yang terdeteksi tadi tampaknya memiliki kemiripan dengan pulsar, tapi tidak sepenuhnya. Pulsar biasanya memiliki umur yang bisa diprediksi dan melambat seiring waktu, dan akhirnya berhenti memancarkan sinyal radio. Sebaliknya, sinyal misterius yang ditemukan ini cukup awet dan berkedip lebih lama dari pulsar biasanya. Oke, mungkin ini bukan pulsar biasa, atau malah sama sekali bukan pulsar. Lalu ada juga teori magnetar. Magnetar adalah tipe lain dari bintang neutron. Magnetar seperti pulsar versi super, dengan medan magnet yang lebih kuat dan periode denyut yang lebih lama. Mungkin inilah yang menyebabkan sinyal tadi sangat kuat. Namun ketika mengkategorikan data, sinyal tersebut ternyata juga tidak cocok dengan getaran magnetar. Magnetar tidak hanya memancarkan gelombang radio, tapi juga sinar X yang sangat kuat karena sangat energetik. Sedangkan sinyal yang kita terima hanya memancarkan gelombang radio. Jadi, itu bukan pulsar maupun magnetar. Perilaku sinyal itu sangat aneh dan menunjukkan sumber yang tidak alami. Artinya, mungkin ada sesuatu di alam semesta yang belum dijelajahi sepenuhnya oleh para ilmuwan. Dan ada sebuah objek ruang angkasa yang belum banyak kita ketahui. Teori terakhir adalah apa yang disebut pulsar Katai. Banyak sekali istilahnya, aku sampai pusing. Pulsar Katai seperti bintang yang berkedip-kedip dengan kilatan cahaya, mirip seperti pulsar, tapi butuh waktu lebih lama untuk setiap kedipan. Biasanya katai putih merupakan sisa-sisa bintang yang lebih kecil. Katai putih tidak berkedip karena medan magnetnya tidak sekuat pulsar. Tapi ketika katai putih menjadi sangat besar, hampir sama dengan massa matahari, ia akan menjadi sangat padat dan mulai berdenyut dengan medan magnet yang kuat, seperti halnya pulsar. Katai putih memiliki keunikan yang menarik, yaitu terdiri dari elektron, bukan neutron seperti pulsar. Ketika elektron-elektron bermuatan ini mulai terpapar medan magnet, mereka akan memancarkan kilatan cahaya secara periodik, yang terjadi setiap 100 sampai 1000 detik. Seperti yang kamu ingat, sinyal tadi berdenyut tiap 22 menit, atau 1320 detik. Sedikit lebih lama dari pulsar katai putih pada umumnya, tapi lebih mendekati kebenaran. Sejauh ini penjelasan ini yang paling masuk akal. Tapi teori ini pun belum sepenuhnya terkonfirmasi. Kondisi ini menunjukkan betapa banyak hal di alam semesta yang masih belum kita tahu. Kita ambil contoh, semburan radio cepat atau FRB. Ini jenis sinyal misterius lainnya yang pernah terdeteksi. FRB layaknya semburan energi yang cepat dan intens dalam bentuk gelombang radio. Energi yang dimilikinya sangat besar. FRB begitu kuat sehingga kadang bisa lebih terang dari seluruh galaksi. Bayangkan ini, energi yang dilepaskan FRB selama beberapa milidetik setara dengan yang dilepaskan matahari dalam 3 hari penuh. Semburan ini terjadi di seluruh langit dengan frekuensi yang sangat besar, meskipun beberapa telah terdeteksi memiliki frekuensi lebih rendah.
Setiap hari, kita menangkap sekitar 10.000 FRB secara acak di langit. Beberapa di antaranya berulang, tapi sebagian besar terjadi sekali lalu menghilang selamanya. Sayangnya, sebagian besar hanya berlangsung sepersekian detik, dan saat energinya sampai ke kita, energi aslinya sudah 1000 kali lebih lemah dibanding sinyal ponsel dari bulan. Inilah sebabnya meskipun sangat terang, masih banyak yang belum kita pahami tentang FRB. Kita masih berusaha mencari tahu apa yang menyebabkan terjadinya FRB. Bisa jadi FRB berasal dari sumber yang berbeda, seperti magnetar tadi, bintang yang bertabrakan, atau bahkan bergabungnya galaksi atau katai putih. Saat semburan ini melintasi antariksa, mereka mengambil informasi tentang lingkungan kosmik yang dilaluinya, seperti awan gas antar bintang. Namun sangat tidak mungkin bahwa Woi, bangun woi. Jangan tidur dulu, dengerin deh. Ada sinyal FM 5 detik yang berasal dari salah satu satelit Jupiter. Kamu langsung meraih ponsel untuk memberitahu rekan-rekanmu. Mereka keheranan saat mencerna informasi darimu dan bergegas menuju ke lab. Selama bertahun-tahun, kamu telah bekerja sebagai ilmuwan di probe Juno yang menjelajahi Jupiter. Tapi baru kali ini kamu bisa mengamati fenomena seunik ini. Ganymede merupakan satelit terbesar Jupiter sekaligus yang terjumbo di seantero tata surya kita. Kalau saja nggak ngorbit Jupiter, statusnya akan berubah menjadi planet. Malahan, ukurannya lebih besar dari Merkurius dan Pluto. Tapi uniknya, Ganymede punya medan magnet. Umurnya sudah 4,5 miliar tahun, atau kurang lebih setua Jupiter. Untuk mengorbit planetnya, Ganymede perlu waktu selama 7 hari di bumi. Semua rekanmu sudah mengerumuni laboratorium dan gak sabar ingin menyaksikan rekaman sinyal yang berasal dari luar angkasa itu. Mereka juga ikut menerka-nerka, mencoba mencari tahu sumbernya. Sekitar 40% permukaan Ganymede gelap dan diselimuti banyak kawah, tapi 60% sisanya terang. Di situ terdapat formasi geologi yang mungkin disebabkan oleh aktivitas tektonik atau pelepasan air dari bawah permukaannya. Para ilmuwan telah mendeteksi lapisan oksigen tipis yang terperangkap di atmosfer Ganymede. Suhu di sana sangat dingin, yaitu antara minus 110 sampai minus 130 derajat Celcius. Mereka juga masih belum tahu banyak soal aktivitas dan jenis unsur kimia yang tersimpan di dalamnya. Kemudian, beberapa rekanmu mencoba mensimulasikan kondisi yang sama seperti saat bunyi ini ditransmisikan, lalu menunggu sampai berjam-jam. Tapi hasilnya nihil. Mungkin tadi cuma kebetulan. Kamu langsung menuju sistem kontrol untuk mengaktifkan wahana antariksa Juno. Misi ini bertujuan untuk mengamati gravitasi, medan magnet, atmosfer, dan evolusi Jupiter. Beberapa bukti juga telah menunjukkan kalau satelit terbesar Jupiter ini mengalami evolusi. Di sekitarnya terdapat medan magnet yang sering memicu terjadinya aurora. Gas benderang ini menghiasi kutub utara dan selatan Ganymede. Kalaupun ada tanda-tanda kehidupan, lokasinya kemungkinan besar ada di dasar lautnya yang sangat asin. Selama bertahun-tahun, para ilmuwan mengira kalau matahari menjadi komponen utama pembentuk kehidupan. Tapi sekarang kita tahu, jauh di dasar laut juga ada organisme. Bahkan, mereka bisa bertahan hidup meski tanpa sinar matahari. Lautan di bumi menyimpan banyak organisme aneh dengan segala rupa dan bentuknya. Lili laut hidup di kedalaman 3000 meter di bawah laut. Penampilannya memang mirip dengan bunga lili, tapi organisme ini bukan termasuk tumbuhan, melainkan hewan. Jangan salah dulu, bagian tubuh yang mirip batang dan daun ini sebetulnya punya ujung saraf untuk mendeteksi makanan di sekitar. Hiu goblin termasuk hiu teraneh yang ada di dasar laut. Panjang tubuhnya bisa sampai 3,5 meter dan moncongnya kelihatan sangat unik. Ada juga anglerfish. Sungut di kepalanya bisa berpendar untuk menarik mangsa dan mencari jalan di dasar laut yang gelap. Mungkin mirip-mirip kayak senter alami yang nggak perlu baterai baru ya. Senter alami ini cuma ada di kepala anglerfish betina. Hewan laut lain yang berpenampilan nyeleneh, misalnya bluefish. Habitatnya ada di Samudra Atlantik, Pasifik, dan Hindia. Tepatnya berada 2.700 meter di bawah permukaan laut.
Oke lah, kembali ke misimu tadi sebagai ilmuwan. Meski kamu sudah mewanti-wanti rekanmu untuk tutup mulut soal bunyi aneh tadi, media tetap bisa mengendusnya lalu menjadikannya sebagai topik perbincangan yang hangat. Sejumlah kantor berita mulai menghubungimu untuk melakukan wawancara. Mereka ingin tahu soal terobosanmu untuk membuktikan kalau di luar angkasa sana memang ada kehidupan. Tak lama kemudian, kamu datang ke stasiun berita itu untuk memaparkan hasil penemuanmu. Beribu pasang mata di dalam studio mengamati gerak-gerikmu. Para kru berlarian untuk melakukan pengecekan terakhir sebelum acaranya dimulai. Make-up artismu tinggal merapikan penampilanmu dan si pengarah suara memintamu untuk mengecek lagi mikrofonnya. Para produser duduk di kursi depan. Kemudian lampu terang mulai dinyalakan. Dalam hitungan 3, 2, 1. Si pembawa acara memperkenalkanmu ke para penonton. Kemudian, kamu diminta untuk menjelaskan soal bunyi yang kamu dengar. Lalu, kamu mulai memaparkan soal probe antariksa Juno yang mengitari Jupiter. Setelah mengajukan beberapa pertanyaan lain, si pembawa acara akhirnya memberimu pertanyaan yang paling menggelitik. Mungkin nggak sih kalau suara misterius itu berasal dari peradaban lain? Semua penonton seketika terdiam, tapi kamu cuma bisa duduk terpaku karena bingung harus jawab apa. Di dasar laut masih ada kehidupan loh. Meski tekanannya 1000 kali lebih kuat daripada permukaan laut, alga yang notabene merupakan makanan bagi para hewan laut nggak termasuk dalam menu pilihan para hewan laut dalam, karena di bawah sana sangat minim cahaya matahari. Banyak penghuni bawah laut harus mengasup sisa makanan yang tenggelam. Suhu dingin dan tekanan kuat juga telah mengubah struktur sel di dalam tubuhnya, membuatnya lebih tahan banting dari ikan pada umumnya. Bakteri punya caranya sendiri untuk bertahan hidup. Penelitian menunjukkan organisme ini mengasup gas dan bahan kimia seperti sulfur dan karbon dioksida, metana, dan hidrogen terlepas saat lempeng tektonik saling bergesekan. Sejumlah bakteri juga mengasup gas tersebut. Tardigrade atau beruang laut termasuk hewan mikroskopis yang bisa bertahan hidup dalam kondisi ekstrim. Habitatnya ada di gunung berapi, gletser beku, dan bahkan di luar angkasa. Nah, bisa jadi di Ganymede juga ada tanda-tanda kehidupan. Saat kamu memaparkan teorimu, para penonton mendengarkan dengan hikmat. Kamu juga menambahkan kalau kamu belum yakin soal asal-muasal suara unik tadi. Bisa jadi itu dihasilkan peradaban lain, atau mungkin cuma fenomena alam biasa. Tapi bukan berarti di dasar lautan Ganymede nggak mungkin ada organisme aneh dan unik. Bisa aja kan kalau di dalamnya juga ada monster legendaris seperti Kraken atau Leviathan. Atau mungkin ada ikan berkepala dua yang bisa berpendar, ikan bertentakel dan bersirip jumbo, kepiting raksasa. Jenis bakterinya juga mungkin sebanyak di bumi. Dan kalaupun ada, tumbuhan di sana kemungkinan sangat kokoh dan bisa menahan suhu sampai 0 mutlak. Hewan yang mendiami satelit Jupiter ini juga mungkin sebesar paus biru atau sekecil plankton. Setelah wawancara, kamu kembali ke lab untuk mengecek rekamanmu lagi. Tapi di tengah perjalanan, ada poster yang menampilkanmu dan tulisan, "Memangnya kita nggak sendirian?" Widih, kamu sudah jadi orang terkenal tuh. Banyak orang mulai memotretmu dan undangan wawancara lain mulai berdatangan. Sejumlah perusahaan majalah sains juga berlomba-lomba untuk menjadikan potretmu sebagai foto sampul majalah mereka. Tiap kali di lab, kamu menunggu-nunggu suara itu muncul lagi. Tapi nihil, kamu juga mulai mengirimkan sinyal dari probe Juno agar bisa berinteraksi dengan sumber suara ini. Tapi semuanya sia-sia. Kamu tertidur lagi di meja kerjamu, tapi tiba-tiba kamu terbangun di tengah malam. Mungkin ada yang sudah kamu lewatkan? Setelah membuat kalkulasi lagi, kamu baru nyadar kalau jawabannya ternyata sudah ada di hadapanmu. Suara itu nggak berasal dari peradaban lain, tapi dari elektron. Tiap planet menghasilkan suaranya sendiri. Nah, suara ini terbentuk saat partikel bermuatan dari angin surya dan magnetosfer planet saling berinteraksi. Fenomena serupa juga terjadi di Ganymede. Elektron di medan magnetnya saling berinteraksi dengan cara yang aneh, kemudian ditangkap oleh probe. Akibatnya, sejumlah frekuensi yang kurang rata makin menguat. Duh, kamu jadi malu sendiri deh. Sebelum fajar menyingsing, kamu segera menghabarkan berita ini ke rekanmu. Agensi yang tadi mewawancaraimu segera bikin pernyataan resmi yang
Aku tidak ingin membuatmu takut, tapi sesuatu yang aneh telah meletus di kedalaman ruang angkasa. Ledakan itu lebih terang dari miliaran matahari. Misteri yang sebenarnya adalah ledakan itu tidak cocok dengan apapun yang pernah dilihat para astronom. Biasanya peristiwa kosmik mengikuti pola yang sudah diketahui, tapi tidak yang satu ini. Ini anomali kosmik. Ledakan kosmik aneh ini membuat para astronom bingung. Bisa jadi ini merupakan peristiwa super langka di mana segala sesuatunya berjalan dengan tepat. Atau bisa jadi ini sesuatu yang baru, belum pernah dilihat sebelumnya. Peristiwa ini pertama kali dideteksi oleh teleskop sinar X bernama Einstein Probe pada tanggal 8 April 2024. Awalnya peristiwa ini seperti semburan sinar gamma biasa yang memancarkan sinar X yang sangat terang. Tapi mungkinkah jawabannya sesederhana itu? Ada sesuatu yang tidak masuk akal. Semburan sinar gamma adalah ledakan paling kuat di alam semesta dan bisa terjadi dengan cara yang tidak biasa. Semburan sinar gamma berdurasi panjang disebabkan oleh matinya bintang-bintang masif yang berputar sangat cepat. Ketika bintang-bintang ini kehabisan bahan bakar, intinya akan runtuh, membentuk objek yang sangat padat seperti lubang hitam. Pada saat yang sama, lapisan terluar bintang dilontarkan dalam ledakan dahsyat yang disebut supernova. Semburan sinar gamma diikuti oleh pancaran, itu adalah berkas gambar materi yang melesat dari sisi berlawanan dari objek yang runtuh. Mereka sangat cepat, bergerak hampir seperti kecepatan cahaya. Pancaran ini tampak lebih terang jika diarahkan langsung ke arah kita, seperti halnya sinar senter yang paling terang jika diarahkan langsung ke arahmu, bukan pada suatu sudut. Sekarang kembali ke ledakan kosmik yang tidak biasa. Ingatkah kamu kalau aku bilang ada sesuatu yang gak beres? Itu baru 45 detik yang lalu loh. Masalahnya ketika beberapa teleskop mengamati peristiwa ini dalam berbagai panjang gelombang, ultraviolet, optik, inframerah dekat, radio, sinar X, sinar gamma, pokoknya semua gak ada yang cocok dengan jenis peristiwa yang sudah diketahui. Penjelasan yang paling mungkin menurut penelitian saat ini adalah bahwa ledakan tersebut merupakan hasil dari bintang katai putih yang dicabik-cabik oleh lubang hitam yang berukuran sedang. Lubang hitam adalah area di ruang angkasa di mana gravitasinya sangat kuat sehingga tidak ada sesuatu pun, bahkan cahaya, yang bisa lolos. Itulah sebabnya mereka disebut lubang hitam. Bintang-bintang yang masanya 3 kali massa matahari diyakini akan runtuh karena gravitasinya sendiri ketika kehabisan bahan bakar. Ketika bintang memiliki massa sangat besar dalam ruang yang sangat kecil, gravitasinya menjadi sangat kuat sehingga memaksa segala sesuatu termasuk atom-atom untuk merapat. Kepadatan yang sangat kuat menyebabkan terbentuknya lubang hitam. Ketika bintang katai putih terkoyak oleh lubang hitam berukuran sedang, akan terjadi semburan materi berkecepatan tinggi yang bisa mengarah langsung ke bumi. Jadi mungkinkah bencana antariksa ini menjadi alasan dibalik peristiwa misterius? Sayangnya meskipun peristiwa ini memenuhi beberapa kriteria untuk beberapa jenis fenomena, termasuk fenomena yang melibatkan katai putih, peristiwa ini tidak memenuhi semua kriteria tersebut. Durasi singkat dan cahaya terang dari peristiwa ini sulit dijelaskan dengan skenario apapun yang bisa kita buat. Apakah ini berarti kita menemukan sesuatu yang benar-benar baru? Alam semesta penuh dengan kilatan-kilatan energi yang disebabkan oleh ledakan bintang dan lubang hitam, ledakan supernova, bintang yang dimakan lubang hitam, serta peristiwa-peristiwa kosmik lainnya. Para astronom mencari tahu apa saja peristiwa-peristiwa itu dengan menganalisis durasi, frekuensi, sumber, dan kombinasi panjang gelombang yang dipancarkannya. Di sini aku perlu menyampaikan beberapa kata tentang instrumen yang menemukan anomali ruang angkasa ini. Einstein Probe adalah proyek teleskop ruang angkasa sinar X yang dipimpin oleh Akademi Ilmu Pengetahuan Tiongkok bekerja sama dengan Badan Antariksa Eropa dan Institut Max Planck untuk fisika luar angkasa. Proyek ini bertujuan untuk mempelajari peristiwa-peristiwa ruang angkasa berenergi tinggi dari waktu ke waktu. Tujuan utamanya adalah menemukan lubang hitam tidak aktif dan mencari tahu cara materi jatuh ke dalamnya dengan melihat suar sinar X yang dihasilkan oleh peristiwa ruang angkasa yang terjadi tiba-tiba.
Einstein Probe juga berharap bisa menangkap sinyal elektromagnetik peristiwa yang menyebabkan gelombang gravitasi seperti ketika bintang neutron bergabung. Teleskop ini mengawasi seluruh langit untuk menemukan semua jenis ledakan ruang angkasa dan melacak sumber sinar X yang sudah diketahui. Setelah Einstein Probe mendeteksi kilauan ruang angkasa yang sangat terang, peristiwa ini juga diamati oleh beberapa teleskop di bumi dan di ruang angkasa lainnya, termasuk Nuclear Spectroscopic Telescope Array, Swift, Gemini, Keck, Kamera Energi Gelap, Very Large Array, Australia Telescope Compact Array, dan Neutron Star Interior Composition Explorer. Panjang juga ya. Dengan semua data ini, para astronom mengumpulkan karakteristik peristiwa tersebut, tapi tidak membuat kasus ini lebih jelas, justru malah memperdalam misterinya. Peristiwa ini berpendar dalam sinar X yang lembut selama 10 detik pertama, kemudian mendatar dengan cahaya yang stabil selama sekitar 4 hari, sebelum akhirnya meredup dengan cepat dalam waktu 1 hari. Ini jauh lebih lama dari semburan sinar gamma umumnya yang berlangsung beberapa milidetik sampai beberapa jam. Tapi belum cukup lama untuk masuk kategori lain yang diketahui. Kecerahan peristiwa tersebut dalam sinar X juga tidak biasa, terlalu terang untuk beberapa jenis fenomena, tapi tidak cukup terang untuk fenomena lainnya. Bagian yang paling membingungkan adalah bahwa Very Large Array tidak mendeteksi adanya emisi radio dari sumbernya saat diamati 11 hari, 158 hari, dan 258 hari setelah suar awal. Biasanya, sesuatu yang seterang ini dalam sinar X bisa bertahan selama ini umumnya diasosiasikan dengan radio yang bercahaya. Tapi dalam kasus ini, tidak ada sinyal radio yang terdeteksi yang sangat aneh dan menambah misteri. Para astronom tidak menyerah dan mempertimbangkan beberapa kemungkinan lain seperti transien optik biru cepat atau FBOT. Ini adalah kelas ledakan baru yang melepaskan sejumlah besar energi dan melontarkan materi ke ruang angkasa dengan kecepatan sangat tinggi. Ledakan ini sangat kuat sehingga satu FBOT bisa jadi 10 kali lebih kuat daripada supernova biasa. Transien optik biru cepat memang tampak seperti ledakan supernova, tapi jauh lebih cepat. Supernova ini menyala dan memudar jauh lebih cepat daripada supernova biasa. Supernova ini juga jauh lebih panas sehingga cahayanya tampak lebih biru dibandingkan supernova lainnya. Karena ledakan ini terjadi begitu cepat, sulit untuk mengetahui penyebabnya. Pada bulan Januari 2019, para astronom mengerucutkan penyebabnya menjadi 2, lubang hitam yang melahap bintang katai putih atau jenis supernova langka yang mengarah pada pembentukan bintang neutron atau lubang hitam. Penjelasan lain untuk ledakan ruang angkasa misterius ini, dan menurut para astronom penjelasan paling mungkin adalah peristiwa gangguan pasang surut. Peristiwa ini terjadi ketika lubang hitam menelan bintang dan menyebabkan terjadinya kilatan cahaya. Ketika bintang berada terlalu dekat dengan lubang hitam supermasif, bintang itu tidak bisa lepas dengan mudah. Gaya pasang surut lubang hitam yang sangat kuat mencabik-cabik bintang, memecahnya menjadi beberapa bagian dan menariknya ke arah lubang hitam. Sisa-sisanya berubah menjadi aliran puing-puing yang jatuh ke arah piringan akresi lubang hitam. Tapi sebelum puing-puing mengendap di piringan, mereka melampaui lubang hitam dalam lintasan elips dan ditarik kembali ke lubang hitam. Pada satu titik di jalur ini, puing-puing bertabrakan keras dengan bagian lain dari bintang yang ditarik masuk, dan saat itulah kita melihat semburan emisi yang pertama. Dalam beberapa kasus yang jarang terjadi, peristiwa gangguan pasang surut menciptakan semburan besar materi yang melesat dari kutub-kutub lubang hitam. Jika semburan ini mengarah langsung ke bumi, saat ini ada 4 planet kecil mirip bumi yang sedang mengitari salah satu sistem bintang terdekat dengan kita. Kita bicara yang terdekat kedua. Planet-planet berbatu kecil ini masing-masing bermassa 20-30% massa bumi. Jadi, bukan bumi 2.0, tapi masih cukup padat. Akankah salah satu dari mereka menjadi rumah baru kita suatu hari nanti? Ya, bisa jadi manusia di masa depan mungkin akan mengunjunginya suatu hari nanti. Bukan tahun depan, tapi kita bisa saja mengirim misi ke sana. Tapi jangan berharap ada tetangga dari luar angkasa. Planet-planet itu mungkin bukan rumah bagi kehidupan. Setidaknya tidak ada kehidupan yang bisa kita kenali.
Mari kita lihat planet tersebut. Planet-planet itu dinamai Barnard B, C, D, dan E. Kreatif sekali ya. Planet paling dalam memiliki massa 26% massa bumi. Yang kedua sedikit lebih besar, massanya 30% massa bumi. Yang ketiga memiliki massa 4% lebih besar dari sebelumnya. Dan terluar, bukan yang terbesar, planet ini masih bayi dengan massa 19% massa bumi. Semua planet itu kemungkinan besar berbatu, seperti planet tata surya kita. Planet-planet ini mengitari bintangnya sangat dekat, karena itu mereka hanya butuh beberapa hari, kurang dari seminggu, untuk mengelilingi bintangnya satu kali putaran penuh. Bagaimana dengan bintang yang dikelilingi planet-planet ini? Bintang itu bernama bintang Barnard. Para astronom menduga setidaknya ada satu planet yang mengorbit bintang ini. Pertama, bintang ini sangat dekat dalam ukuran kosmik tentu saja. Hanya trio Alpha Centauri yang lebih dekat dengan kita. Bintang Barnard hanya berjarak kurang dari 6 tahun cahaya, yang pada dasarnya berada di sebelah kita. Tapi bintang ini tidak seperti matahari. Bintang Barnard merupakan bintang katai merah, jenis bintang paling umum ditemukan. Massa bintang ini hanya 1/6 massa matahari. Tapi katai merah merupakan tambang emas untuk mempelajari planet-planet di luar tata surya. Dengan mempelajari bintang Barnard, para ilmuwan bisa mengetahui seperti apa planet-planet di sekeliling bintang tunggal, seperti matahari atau bintang katai merah ini, dan lingkungan seperti apa yang mungkin dimiliki planet katai merah. Dan yang paling penting, kita bisa menemukan jawaban untuk pertanyaan, mungkinkah salah satu dari tempat-tempat ini mendukung kehidupan? Selama ini para ilmuwan menduga ada planet gas raksasa mirip Jupiter yang berada di dekat bintang Barnard. Semua itu karena bintang tersebut mengalami sedikit goyangan. Bintang itu tampak bergeser mendekati dan menjauhi bumi dari waktu ke waktu. Jadi ada sesuatu yang menariknya, tapi bukan planet raksasa yang menariknya. Menurut penelitian Maret 2025, ada 4 planet batuan yang lebih kecil. Masing-masing bermassa 4 kali massa Merkurius. Suatu hari mereka berkumpul dan menarik-narik bintang bersama-sama. Planet-planet ini berada sangat dekat dengan bintangnya. Sedemikian dekatnya sehingga mereka bisa mengitari bintang hanya dalam beberapa hari. Sayangnya, karena itu, planet-planet tersebut terlalu panas untuk bisa mendukung kehidupan. Selain itu, karena keempat planet ini tampaknya bisa menjelaskan pergerakan bintang, para peneliti menduga tidak ada benda lain yang mengorbit di zona Lake Huni. Jadi, tidak ada bumi 2.0 yang mengorbit di sekeliling bintang Barnard. Ini merupakan penemuan mengagumkan, terutama karena bintang ini pada dasarnya adalah tetangga kosmik kita. Ditambah lagi, sistem ini mungkin kelak bisa dijangkau dengan mesin fusi nuklir atau layar ringan, sistem propulsi futuristik yang bisa membuat perjalanan jauh lebih cepat. Kita mungkin bisa pergi ke sana suatu hari nanti. Dan kita akhirnya akan mengetahui apakah dunia-dunia ini benar-benar tak berpenghuni dan bahkan mungkin bisa menjajahnya. Mari kita lihat cara para ilmuwan menemukan planet-planet tersembunyi di bintang. Biasanya para astronom menemukan eksoplanet ketika mereka melihat eksoplanet melintas di depan bintang dan menghalangi cahaya. Tapi bintang Barnard cukup rumit karena dalam pandangan kita seperti melihat dari atas sistem. Jadi planet-planetnya tidak menghalangi cahaya seperti biasanya. Karena itulah mereka menyebutnya paus putih besar pemburu planet. Untuk menyiasatinya, para peneliti menggunakan instrumen super sensitif bernama Maroon X yang dipasang pada teleskop Gemini North di gunung berapi Mauna Kea, Hawaii. Selama 112 malam yang tersebar dalam 3 tahun, teleskop ini menangkap perubahan kecil dalam pergerakan bintang. Pergeseran ini memungkinkan para ilmuwan untuk mengetahui berapa banyak planet yang menarik bintang dan juga memperkirakan ukurannya. Awalnya, mereka menemukan 3 planet, tapi kemudian mereka menggunakan alat lain yang dinamai espresso dan terletak di teleskop sangat besar di Chili. Dan setelah menggunakan espresso ini, mereka menemukan planet keempat. Dengan menggabungkan data dari kedua instrumen tersebut, mereka bisa mengatakan dengan lebih percaya diri bahwa temuan mereka itu solid, bukan hanya gangguan acak pada data.
Meskipun katai merah seperti bintang Barnard merupakan tipe bintang paling umum, sebagian besar bintang terlalu jauh untuk bisa dilihat dengan mudah. Temuan baru ini menunjukkan planet batuan kecil bisa jadi merupakan hal yang umum ditemukan di sekeliling bintang-bintang seperti ini. Dan itu sangat penting untuk penemuan di masa depan. Menemukan eksoplanet baru memang keren, tapi mungkin akan lebih menarik kalau kita bisa mempelajari proses kelahiran dan evolusinya. Sebuah penelitian terbaru berhasil mencatat penemuan yang manis. Planet-planet yang baru lahir ternyata lebih mirip Smarties, permen populer dari Inggris, daripada bola. Selama ini, kita selalu menduga bayi planet dilahirkan dalam bentuk bola. Tapi bisa jadi planet-planet itu berbentuk bola lonjong. Tim ilmuwan dari University of Central Lancashire di Inggris menggunakan simulasi komputer untuk membuat model pembentukan planet di piringan gas padat yang mengelilingi bintang muda. Setelah itu, mereka membandingkan model tersebut dengan pengamatan yang sebenarnya dan menemukan planet-planet muda itu memiliki bentuk yang tidak biasa. Masalahnya, meskipun sudah hampir 6.000 eksoplanet yang ditemukan, para astronom masih belum memiliki pemahaman yang jelas mengenai urutan kejadian yang menandai kelahiran dan evolusi awal eksoplanet. Tapi, penelitian baru ini mungkin bisa menjelaskan proses tersebut. Jadi, para astronom meneliti mekanisme pembentukan planet gas raksasa seperti Jupiter dan sampai pada kesimpulan bahwa planet-planet terbentuk dari pusatnya. Setelah itu, para peneliti memusatkan perhatian pada bentuk awal planet-planet tersebut. Peneliti juga tertarik pada bagaimana mereka bisa mendorong pertumbuhan benih planet ini. Bagaimana mereka bisa menjadi planet yang begitu masif, bahkan ada yang lebih besar dari planet raksasa di tata surya. Menurut teori standar pembentukan planet, pertumbuhan tersebut terjadi secara bertahap dan mulus. Pertama, partikel-partikel debu mulai saling menempel, berubah menjadi objek yang lebih besar dan lebih besar lagi. Proses ini berlangsung dalam waktu yang sangat lama dan dikenal sebagai pertambahan inti. Inilah model pembentukan planet yang disukai para ilmuwan. Ada teori lain yang menyatakan bahwa kelahiran planet bisa terjadi dalam waktu yang lebih singkat. Teori ini melibatkan piringan protoplanet, piringan gas yang menyusun 99% massa planet dan debu, sekitar 1%. Piringan ini mengitari bintang yang baru terbentuk dan secara hipotesis, planet-planet bisa terbentuk dari awan ini. Piringan protoplanet kemungkinan besar merupakan produk sampingan yang umum dalam pembentukan bintang. Massa piringan tersebut bisa berkisar antara 0,001 hingga 0,3 massa matahari. Di dalam piringan seperti itu, materi perlahan-lahan bergerak ke dalam, dan partikel-partikel debu tumbuh semakin besar hingga seukuran kerikil. Setelah 2-3 juta tahun, piringan protoplanet raksasa yang berputar akan pecah menjadi beberapa bagian, dan begitulah bayi planet dilahirkan. Teori ini dikenal sebagai model ketidakstabilan piringan. Adapun model yang dibangun oleh tim tampaknya mendukung teori kedua yang kurang disukai, yaitu pembentukan planet yang cepat melalui ketidakstabilan piringan. Teori ini menjelaskan bagaimana planet-planet besar terbentuk dengan cepat pada jarak yang cukup jauh dari bintang induknya. Adapun bentuk aneh planet-planet yang baru terbentuk bisa disebabkan oleh materi yang jatuh ke planet-planet tersebut. Kemungkinan besar, materi tersebut jatuh ke kutub-kutub planet baru. Salah satu kesimpulan utama penelitian ini, bunyi aneh tidak biasa yang entah dari mana datangnya menyebar di seluruh galaksi kita, terus berulang-ulang dan ini belum pernah kita dengar. Para ilmuwan menemukannya pada tahun 2020 dan ini tidak menyerupai energi apapun yang pernah mereka pelajari. Berbagai sinyal radio kuat dan terang muncul dari waktu ke waktu, yang secara misterius menghilang dalam sehari. Sinyal ini tidak sesuai dengan profil objek ruang angkasa apapun yang kita kenal. Sinyal itu agak mengganggu dan lenyap begitu saja. Saat para ilmuwan mencoba mencocokkannya dengan beberapa teleskop lain, sinyal itu menghilang. Bintang-bintang bermassa rendah terkadang menyala dengan energi radio, tapi bukan, karena sebagian besar bintang-bintang ini disertai sinar X. Bintang-bintang sangat padat yang kolaps seperti pulsar dan magnetar juga bukan pilihan. Solusi terdekat yang mereka punya adalah kelas objek misterius yang kita kenal sebagai Galactic Center Radio Source. Ini adalah sumber sinyal radio yang menjadi terang dan bersinar dengan cepat.
Sinyal itu rusak di dekat pusat galaksi kita dan bisa membantu mengungkap misteri alam semesta. Kalau kamu punya mobil terbang yang bisa naik dengan kecepatan 95 km per jam, kamu cuma butuh 1 jam untuk memasuki ruang angkasa. Bulan agak lebih jauh, yakni 400.000 km, sekitar 10 kali keliling planet kita. Itu artinya, perjalanan ke bulan akan seperti perjalanan keliling bola bumi 10 kali berturut-turut, yang akan makan waktu kurang dari 6 bulan. Perjalanan ke Pluto akan butuh waktu lebih dari 800 tahun. Proxima b adalah tetangga terdekat kita yang mirip bumi. Ini adalah dunia kecil berbatu yang mengorbit bintang terdekat dengan matahari kita. Eksoplanet ini mengorbit zona layak huni bintang ini, yaitu suatu area yang cukup jauh dari bintang apapun hingga memiliki kondisi sedang. Tidak terlalu dingin atau terlalu panas bagi keberadaan air dalam keadaan cair, paling tidak secara hipotesis. Jika kamu mencoba pergi ke Proxima b dengan kecepatan roket bulan Apollo, yaitu 40.200 km per jam, kamu butuh waktu 112.000 tahun untuk sampai di sana. Mungkin kamu tidak akan bisa bernapas di sana. Tak ada yang tahu apakah Proxima b punya atmosfer. Manusia mengeksplorasi alam semesta sepanjang waktu, tapi kita cuma bisa melihat sekitar 5% materi di atas sana. Dan Albert Einstein adalah orang pertama yang menyadari ruang angkasa hampa sebetulnya tidak kosong. Sisanya yang tidak bisa dilihat sebenarnya terdiri dari materi tak kasat mata, yang dikenal sebagai materi gelap, sekitar 27%, dipadukan dengan sesuatu yang disebut energi gelap, sebanyak 68%. Jika kamu coba menuang air di ruang angkasa, tentu saja di luar pesawat ruang angkasa, air akan segera mendidih atau menguap. Itu karena tidak adanya udara atau tekanan udara di ruang angkasa. Ketika tekanan udara turun, suhu yang biasanya kamu butuhkan untuk mendidihkan air juga turun. Dengan begitu, air jauh lebih cepat mendidih di puncak gunung daripada, misalnya, di permukaan laut. Di angkasa luar tidak ada tekanan udara, sehingga air bisa mendidih pada suhu yang sangat rendah. Para ilmuwan percaya, paling tidak ada beberapa miliar galaksi di luar sana. Kita tidak tahu jumlah pastinya, dan mungkin tidak akan pernah tahu. Tapi mereka mencoba memperkirakannya dengan menghitung berapa galaksi yang bisa kita lihat di area langit yang sangat sempit dan terbatas. Mungkin alam semesta tampak penuh dengan bintang dan planet di sana-sini. Tapi setidaknya di galaksi kita ada 100 miliar planet. Jika kamu mengisi balon dengan helium dan melepaskannya, kamu akan melihatnya melayang sangat tinggi. Balon itu akan naik memasuki atmosfer, tapi tidak akan sampai ke angkasa luar. Makin tinggi, makin tipis udara di atmosfer. Balonmu akan naik sampai titik di mana atmosfer di sekitarnya berbobot sama dengan helium di dalamnya. Itu akan terjadi pada ketinggian sekitar 32 km di atas permukaan tanah. Jadi, sejauh itulah balon helium bisa naik. Kita tidak benar-benar tahu sebesar apa alam semesta kita. Kita tidak bisa melihat tepinya, bahkan tidak tahu apakah alam semesta bertepi. Kita memakai teknologi untuk bisa melihat sejauh kira-kira 14 miliar tahun cahaya dari planet kita. Ini berarti kita bisa melihat diameter sekitar 28 miliar tahun cahaya, mulai dari lapisan terluar atmosfer yang berakhir pada ketinggian sekitar 960 km di atas planet kita. Meskipun ukuran alam semesta kita terus berubah dan makin besar seiring waktu. Merkurius adalah planet terdekat dengan matahari, jadi kebanyakan orang mengira planet ini yang paling panas. Tapi, Venuslah planet terpanas. Venus adalah planet kedua terdekat dengan bintang pusat kita. Jaraknya dari matahari sekitar 48 juta kilometer lebih jauh dibanding Merkurius. Merkurius tidak memiliki atmosfer yang bertindak sebagai selimut penghangat dan membantu mempertahankan panas dari matahari. Venus memiliki atmosfer yang tebalnya tak terduga, sekitar 100 kali lebih tebal daripada atmosfer kita. Atmosfer Venus tidak memungkinkan panas keluar. Planet ini menahannya sehingga membuat Venus makin panas. Sebagian besar atmosfer Venus juga terdiri dari karbon dioksida yang dengan bebas membiarkan energi matahari masuk, tapi tidak begitu transparan untuk kehilangan radiasi gelombang panjang yang dilepaskan permukaan planet panas itu. Rata-rata suhu di sana sekitar 460 derajat Celcius, cukup panas untuk melelehkan kaleng. Suhu maksimal di planet tetangganya, Merkurius, adalah 420 derajat Celcius.
Mungkin dalam 2 miliar tahun lagi, suhu di planet kita yang berharga ini akan terlalu panas bagi kehidupan. Seiring ratusan juta tahun berlalu, matahari kita akan terus bertambah panas dan terang. Akhirnya, suhunya akan begitu tinggi hingga lautan kita yang indah akan hilang. Karena lautan menghasilkan 70% oksigen yang kita butuhkan untuk hidup, maka tak akan ada lagi kehidupan. Semua ini berarti planet kita cuma akan menjadi gurun luas, seperti halnya Mars sekarang. Sebenarnya, diameter Pluto, mantan planet sangat jauh yang sekarang menjadi planet Katai, lebih kecil dibanding seluruh Amerika Serikat. Jarak terjauh di sana dari Maine ke California Utara, kira-kira 4.700 km. Sedangkan diameter Pluto cuma 2.371 km. Pluto sangat jauh, tapi tepi tata surya kita 1000 kali lebih jauh daripada jarak ke planet Katai ini. Tapi para astronom menemukan banyak objek ruang angkasa yang mengorbit matahari kita yang jaraknya lebih jauh dibanding Pluto. Juga terdapat awan komet Oort yang jauhnya setengah tahun cahaya dari Pluto, yang juga 1000 kali lebih jauh. Bintang neutron benar-benar berat. 1 sendok teh saja yang berisi bintang neutron beratnya akan mencapai 6 miliar ton. Bintang neutron adalah sisa-sisa dari bintang besar yang telah kehabisan bahan bakar. Bintang yang memudar ini meledak dan intinya berserakan. Tapi karena gravitasi, terbentuklah bintang neutron yang super padat. Biasanya, massa bintang seperti ini sampai 3 kali massa matahari. Tapi radiusnya cuma 9,65 km. Sebab ini adalah salah satu benda paling padat di alam semesta, setidaknya yang kita ketahui. Alam semesta mempunyai warna, dan warnanya itu semacam krem atau disebut juga cosmic latte. Alam semesta juga berbau. Baunya mengingatkan kita akan steak panggang atau logam panas. Setidaknya begitulah kata para astronot yang melayang-layang di ruang angkasa sana. Jika kamu ingin membuat pakaian antariksa, siap-siap aja kerja keras. Kita butuh 5.000 jam untuk membuat pakaian antariksa, dan biayanya lebih dari 14 miliar rupiah. Pakaian astronot yang sangat bagus terdiri dari 11 lapis bahan dan beratnya sekitar 50 kg. Dan pakaian ini harus nyaman. Kamu butuh lebih banyak ruang di dalamnya, sebab tubuhmu akan memanjang sekitar 5 cm di ruang angkasa. Saat kamu sedang melayang-layang di antariksa, gravitasi bumi tidak berdampak kepadamu. Itu sebabnya tulang belakangmu memanjang dan sedikit rileks, yang artinya mungkin kamu akan 3% lebih tinggi. Untuk 180 cm, tambahannya akan sekitar 5 cm. Tapi tenang, ini tidak permanen. Begitu turun ke bumi, kamu akan menyusut lagi ke ukuran biasa dalam beberapa bulan. Kalau kamu mau ngobrol sama teman, sebaiknya jangan di ruang angkasa ya. Sebab di atas sana, bunyi sama sekali tidak merambat. Di sana, jarak antar molekul begitu jauh, sehingga getaran bunyi tidak bisa menjangkaunya. Yang secara otomatis berarti molekul itu tidak bisa bergetar. Film-film tidak akurat dalam hal ini. Tak seorang pun bisa mendengarmu berteriak di angkasa luar. Kita bisa dibilang hidup di dalam matahari. Matahari bukan saja bola cahaya panas besar yang lokasinya 150 juta kilometer dari kita. Atmosfer luarnya jauh lebih luas lagi. Atmosfer ini melebar jauh di luar permukaan yang bisa kita lihat. Jika teori multiverse benar, dunia kita bukanlah satu-satunya yang ada di luar sana. Menarik sekaligus menakutkan, bukan? Sekarang tidak semua ilmuwan setuju dengan konsep yang mencengangkan ini. Dan jujur saja, ide untuk benar-benar melakukan kontak dengan alam semesta paralel ini terdengar seperti memenangkan lotre saat mengendarai sepeda. Tapi tunggu dulu, karena konsep aneh ini tidak hanya terbatas pada dunia fisik saja. Percaya atau tidak, banyak teori ilmiah yang mendukung keberadaan alam semesta paralel. Dan biar ku beritahu ya, ini adalah topik yang menimbulkan perdebatan di kalangan ilmiah. Sekarang bayangkan ini, alam semesta tempat kita tinggal sangatlah luas. Kita berbicara tentang miliaran, bahkan ada yang mengatakan triliunan galaksi yang berputar-putar, masing-masing penuh dengan bintang yang hampir tak terhitung jumlahnya. Beberapa ahli yang mempelajari bentuk alam semesta berpendapat bahwa diameternya bisa mencapai 7 miliar tahun cahaya. Yang lain bahkan berpendapat bahwa diameternya mungkin tak terbatas. Mungkinkah ada yang lebih besar dari yang terlihat?
Teori-teori ilmiah yang sesungguhnya sedang mengeksplorasi kemungkinan adanya alam semesta yang ada di samping, di luar, atau bahkan mencerminkan alam semesta lain. Konsep menarik tentang multiverse dan dunia paralel ini seringkali terjalin dengan ide-ide ilmiah lain yang lebih dikenal seperti Big Bang, teori dawai, dan mekanika kuantum. Agar kita bisa mengetahui apa yang ada di luar sana, kita harus mengandalkan informasi yang kita yakini, bukan? Mari kita putar kembali jam kosmik sekitar 13,7 miliar tahun yang lalu. Segala sesuatu yang bisa kita lihat saat ini dimampatkan ke dalam sebuah singularitas yang sangat kecil. Kemudian, jika teori Big Bang bisa dipercaya, semua meledak dengan sangat dahsyat. Alam semesta mengembang dengan kecepatan yang lebih cepat daripada kecepatan cahaya, kemana-mana, dalam waktu kurang dari 1 detik. Cara alam semesta meledak telah membuat beberapa peneliti pintar merenungkan keberadaan lebih dari satu alam semesta. Mereka mempertanyakan apakah pemuaian yang terjadi secara tiba-tiba itu berakhir di semua tempat pada waktu yang sama. Meskipun pemuaian telah berhenti pada semua yang bisa kita lihat dari bumi, 13,8 miliar tahun yang lalu, inflasi kosmik mungkin masih terus berlangsung di beberapa sudut misterius lainnya. Beberapa ahli fisika teoritis mengatakan bahwa ketika inflasi berakhir di satu tempat, sebuah balon alam semesta yang baru akan terbentuk. Namun, inilah masalahnya. Kamu tidak bisa begitu saja melompat dari satu gelembung ke gelembung lainnya seperti turis antar galaksi. Alam semesta gelembung ini mengembang tanpa batas, dan ujung-ujungnya menjauh dari kita lebih cepat daripada kecepatan cahaya. Dan disinilah segalanya menjadi semakin membingungkan. Katakanlah kita berhasil mencapai tepi balon lokal kita dan menemukan alam semesta berikutnya. Nah, para ahli fisika teoritis yang sama menyebutkan bahwa alam semesta tetangga bisa jadi merupakan permainan bola yang sama sekali berbeda. Alam semesta tetangga mungkin memiliki hukum fisika yang sama sekali berbeda, menjadikannya tempat yang aneh bagi kita. Mengikuti ide yang sama, ada juga yang mengatakan bahwa di alam semesta gelembung yang luas ini mungkin ada bentuk kehidupan lain seperti kita. Masalahnya, kita semakin jauh dari mereka setiap waktu dan jalan kita tidak akan pernah bertemu. Para peneliti super pintar lainnya di luar sana mencoba menghubungkan alam semesta paralel dengan mekanika kuantum. Mekanika kuantum pada dasarnya adalah matematika yang rumit di balik partikel-partikel yang sangat kecil. Menurut itu, partikel-partikel ini bisa berada dalam berbagai keadaan sekaligus. Mereka menyebutnya fungsi gelombang yang memiliki semua opsi gila. Tapi inilah masalahnya. Ketika kita mengamati partikel-partikel ini, kita hanya melihat satu hasil. Alam semesta seperti bermain petak umpet dengan kita. Sekarang ada teori yang disebut teori banyak dunia yang mengatakan bahwa setiap kali kita mengamati satu hasil, alam semesta lain muncul di mana hasil yang berbeda menjadi nyata. Ini seperti alam semesta kita yang bertindak sebagai pohon raksasa yang terus-menerus bercabang menjadi versi yang tak terhitung jumlahnya. Alam semesta alternatif ini tidak dapat bercampur, jadi kamu tidak akan tahu jika ada banyak kamu lain yang menjalani kehidupan yang sedikit atau sama sekali berbeda. Teori banyak dunia ini cukup berani dan agak sulit untuk dibuktikan atau dibantah. Dan itu tidak bagus untuk ilmu pengetahuan karena para ilmuwan senang menguji dan bereksperimen dengan ide-ide mereka. Tetapi jika ada ruang tanpa batas di luar sana, mengapa tidak ada alam semesta tanpa batas juga? Coba bayangkan alam semesta sebagai taman bermain kosmik raksasa. Beberapa ahli percaya bahwa jika alam semesta ini memang tidak pernah berakhir, maka hanya ada sejumlah cara untuk menyusun blok-blok penyusunnya. Pada akhirnya, mereka harus mengulang pola-pola tertentu. Jika hal ini benar, maka mungkin saja di suatu tempat di luar sana ada versi lain dari dirimu yang menjalani kehidupan yang sama persis. Bahkan sampai pada makanan yang kamu santap saat makan siang kemarin. Apakah kita pernah memiliki bukti tentang alam semesta paralel ini? Ya, ada yang bilang sudah ada. Pernahkah kamu mendengar kisah pria misterius dari Taurat? Ini adalah kisah tentang seorang pria yang berakhir di bandara Jepang dan mengatakan bahwa dia berasal dari negara yang sama sekali tidak dikenal, bernama Taurat. Sekarang,
Beberapa orang berpikir bahwa itu adalah bukti perjalanan waktu, sementara yang lain percaya bahwa itu adalah bukti bahwa dia berasal dari alam semesta yang berbeda. Meskipun kamu ingin mempercayai bahwa cerita ini benar adanya, namun yang sulit adalah tempat Tauret ini. Ada alasan mengapa kamu belum pernah mendengarnya. Tidak ada Tauret yang bisa ditemukan, baik di masa sekarang atau di tahun 1950-an ketika insiden ini terjadi. Setelah insiden di bandara, pria itu menghilang begitu saja sehari setelah tiba di Jepang. Hilang untuk selamanya. Mari kita kembali ke hari yang menentukan di bulan Juli 1954 ketika pria dari Tauret diduga mendarat di Tokyo. Deskripsi menggambarkannya sebagai pria berjenggot dan berbahasa Prancis. Tidak ada yang terlalu aneh sejauh ini, bukan? Tergantung pada siapa yang menceritakannya, segalanya mulai sedikit berbeda. Dalam satu versi, ketika pria itu menyerahkan paspornya untuk dicap, mata petugas Jepang melotot. Meskipun paspornya terlihat sah, negara yang tercantum sebagai Tauret tidak dikenali oleh siapapun, termasuk petugas dan pejabat lainnya. Tentu saja, mereka membawa pengunjung Tauret kita pergi untuk sesi tanya jawab. Dalam versi lain, pria itu langsung mengatakan kepada petugas bahwa dia berasal dari Tauret dan menunjukkan paspornya ketika dia tidak mempercayainya. Pria dari Tauret kemudian mulai mencoba meyakinkan para petugas bahwa tanah kelahirannya adalah asli. Menurutnya, Tauret terletak di antara Prancis dan Spanyol dan sudah ada sejak 1000 tahun yang lalu. Untuk membuktikan pendapatnya, dia bahkan menunjukkan ke area di peta yang sesuai dengan kerajaan Andorra. Jelas saja keadaan berubah menjadi misterius. Para petugas memutuskan untuk menahan pria itu karena mencurigai dia mungkin akan melakukan hal yang tidak baik. Mereka menempatkannya di hotel terdekat untuk bermalam, tetapi tidak tanpa menempatkan 2 orang di luar kamarnya untuk mengawasi keadaan. Dapatkah Kebanyakan titik-titik gemerlap di langit malam tampak tak terjangkau, tapi ada bintang yang begitu besar dan dekat sampai-sampai kita bisa melihatnya dengan mata telanjang, Betelgeuse. Untuk menemukannya, lihat saja 3 titik besar pertama di Sabuk Orion. Bintang kemerahan di kirinya itu Betelgeuse. Dia salah satu bintang paling terang yang bisa kita lihat dari bumi. Jaraknya cuma 640 tahun cahaya. Dulu Betelgeuse itu bintang tipe O yang berwarna biru putih, salah satu tipe bintang terpanas yang ada. Panasnya mencapai sekitar 50.000 derajat Celcius, tapi itu dulu banget. Sekarang Betelgeuse sudah menjadi bintang tua dan suhunya mendingin menjadi 3.204 derajat Celcius saja. Bintang biru putih sangat besar dan cahayanya terang luar biasa karena bahan bakar hidrogennya melimpah. Tapi ada harga yang harus dibayar untuk kemegahan ini. Bahan bakarnya habis dengan sangat cepat. Semakin tua, bintang-bintang itu berubah menjadi raksasa merah. Inilah yang terjadi pada Betelgeuse. Bintang ini membakar habis hidrogennya dan mulai membakar helium. Hal ini menyebabkan lapisan luarnya mengembang seperti balon, mengubahnya menjadi bintang super raksasa merah dan menjadikannya salah satu bintang terbesar. Sekarang diameternya sudah lebih dari 1,13 miliar kilometer. Ukurannya 1000 kali lebih besar dari matahari. Jika Betelgeuse menggantikan matahari kita, ia akan menelan Merkurius, Venus, Bumi, Mars, bahkan Jupiter. Dan atmosfernya hampir mencapai Saturnus. Tapi ada yang aneh nih, Betelgeuse berputar jauh lebih cepat dari yang seharusnya untuk bintang sebesar itu. Bintang-bintang besar seperti Betelgeuse biasanya berotasi pelan, tapi tiba-tiba dia berputar dengan kecepatan sekitar 5 km per detik. Berkat teleskop radio yang canggih, permukaan oranye merah Betelgeuse bisa dilihat dengan detail. Dari situlah kita mengetahui kecerahannya seringkali berubah-ubah. Kadang Betelgeuse bersinar sangat terang dan kemudian redup banget. Hal ini terjadi setiap 400 hari sekali. Dan baru-baru ini, sebuah teleskop bernama AMA yang terdiri dari banyak antena yang bekerja sebagai satu instrumen menunjukkan kalau permukaan Betelgeuse tampak bergerak tidak merata. Seolah-olah satu sisi mendekati kita, sementara sisi lainnya menjauh.
Tapi semua itu mungkin hanya tipuan cahaya. Betelgeuse nggak semulus matahari. Malah permukaannya sangat nggak rata tuh, seperti kuali yang mendidih. Permukaannya bergejolak dan bergolak dengan sangat dahsyat. Bayangin gumpalan gas panas raksasa yang meletus dari intinya, mencapai permukaan, dan kemudian lenyap kembali ke dalam. Gelembung-gelembung ini bukan cuma lebih besar daripada matahari, tapi juga seluruh orbit bumi mengelilingi matahari. Gelembung-gelembung ini juga naik dan turun dengan sangat cepat, bahkan lebih cepat dari pesawat luar angkasa. Mungkin ini yang mengelabui teleskop kita, jadi ngiranya dia berputar lebih cepat dari aslinya. Beberapa astronom juga menduga kalau Betelgeuse mungkin sudah menelan bintang lain. Dan itu yang membuatnya berputar lebih cepat. Tapi itu semua hanya teori. Keadaan menjadi semakin rumit ketika Betelgeuse meredup sekali lagi, kali ini dengan cara yang tidak terduga. Yang menarik, hal ini ditemukan dengan menggunakan satelit cuaca. Teleskop biasa sulit melihat Betelgeuse dengan jelas karena terhalang atmosfer bumi. Jadi mereka menggunakan satelit yang biasanya mengamati cuaca bumi, tapi juga bisa memotret ruang angkasa. Seperti yang telah disebutkan, Betelgeuse biasanya terang dan meredup setiap 400 hari sekali. Tapi baru-baru ini, tiba-tiba dia redup 2,5 kali lebih parah dari biasanya. Peristiwa ini dinamai peredupan hebat. Teori pertama menyatakan bahwa Betelgeuse mendingin dan mengeluarkan sejumlah besar materi, jadilah awan debu raksasa. Awan ini menghalangi pandangan kita ke bintang itu, jadi kelihatannya jauh lebih redup dari biasanya. Para ilmuwan juga mengamati keanehan pada debu tersebut. Perilakunya mulai berubah yang mungkin menjadi indikasi adanya gangguan di bagian dalam bintang. Siklus terang dan redupnya Betelgeuse sekarang menjadi lebih cepat, cuma 200 hari, bukan 400 hari. Dan yang lebih misterius, ketika musim semi tahun 2023, bintang ini mulai bersinar lebih terang dari kecerahan puncaknya yang normal. Kenapa ini menakutkan? Karena Betelgeuse mungkin sedang bersiap untuk melakukan pertunjukan terakhirnya, dan ini nggak bagus untuk bumi. Kita kayaknya sudah diambang supernova nih. Ketika bintang-bintang masif seperti Betelgeuse kehabisan bahan bakar di intinya, mereka mulai membakar elemen lain seperti karbon, oksigen, dan silikon. Nah, ujung-ujungnya inti mereka isinya besi. Ketika momen itu, semuanya berubah. Menambahkan helium ke besi tidak menghasilkan energi seperti reaksi lainnya. Proses ini malah menyedot energi. Hal ini menyebabkan inti bintang runtuh. Terjadilah apa yang disebut supernova kolaps inti, sebuah pertunjukan yang spektakuler dan menakjubkan. Supernova sangat terang sehingga bisa melampaui cahaya seluruh galaksi, tapi supernova Betelgeuse bakal beda. Karena letaknya yang relatif dekat dengan kita, cahayanya bakal terang banget sampai kita bisa melihat di siang bolong. Ketika saatnya tiba, Betelgeuse bakal bersinar seterang bulan purnama, tapi semua cahayanya bakal terkonsentrasi pada satu titik. Selama kurang lebih 2 bulan, cahayanya akan terang banget sampai kamu bisa baca buku dengan cahaya supernova, bahkan jika semua lampu kota mati dan langitnya cerah. Gagasan untuk menyaksikan Betelgeuse meledak jadi supernova sungguh mendebarkan, karena terakhir kali bintang meledak di galaksi kita terjadi pada masa Johannes Kepler lebih dari 4 abad yang lalu. Peristiwa yang dikenal sebagai SN 1604 atau supernova Kepler ini memukau langit selama berminggu-minggu. Tapi jangan seneng dulu, kita belum tahu pasti kapan terjadinya. Ada penelitian bilang bintang itu mungkin sedang dalam fase pembakaran karbon. Kalau sudah mendekati akhir, Betelgeuse mungkin akan meledak dalam waktu dekat, dalam waktu puluhan tahun ke depan. Tapi hampir nggak mungkin untuk memastikannya karena pas fase terakhir itu, bintang hampir nggak berubah sama sekali. Biarpun Betelgeuse cukup dekat untuk kita pelajari permukaannya, kita nggak bisa ngintip ke dalam intinya untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi. Bisa saja kita masih di awal-awal fase pembakaran karbon. Nah, kalau gitu, kita mungkin harus menunggu 1000 tahun lagi baru bisa melihat supernova keren itu.
Studi lain memperkirakan bahwa Betelgeuse mungkin memiliki sisa bahan bakar kurang dari 300 tahun di intinya. Mereka bilang Betelgeuse memang secara teratur mengalami pemuaian dan kontraksi, dan pola pulsasinya mengisyaratkan bahwa Betelgeuse jauh lebih besar dari yang kita duga. Nah, ini artinya bintang ini sudah lebih tua umurnya dan makin dekat untuk jadi supernova. Dugaan lain datang dari pengamatan bintang-bintang serupa, misalnya bintang bernama VY-CMA di galaksi kita diperkirakan lebih dekat untuk menjadi supernova daripada Betelgeuse, dan bintang ini telah meredup secara konstan selama seabad terakhir, beda dengan Betelgeuse yang relatif stabil. Jika Betelgeuse akan mengalami supernova, dia bakal meredup secara bertahap dan sangat cepat. Catatan sejarah juga menunjukkan sekitar 2000 tahun yang lalu, orang melihat Betelgeuse berwarna kuning, bukan merah. Kalau demikian, maka kita mungkin sedang berada di fase awal hari-hari terakhirnya. Dengan kata lain, kita nggak tahu apakah bintang ini akan mengalami supernova besok atau 1000 tahun lagi. Ya udah, kita tunggu aja deh. Tapi katakanlah Betelgeuse menjadi supernova besok, terus kita gimana dong? Supernova tahun 1987 di awan Magellan Besar menunjukkan efek dari supernova kuat banget, bahkan bisa kita rasakan dari jarak yang sangat jauh.